Kembali terjadi kasus kekerasan terhadap anak, kali ini di Jakarta, yang menimpa anak berumur 12 tahun berinisial JT yang saat ini memang sudah diamankan di safe house dan sudah dalam bimbingan, dan menurut kesaksian ini kondisinya sudah membaik. Namun seperti apa kronologi dari awal ketika JT ditemukan dan akhirnya diamankan dari orang tua kandungnya, saya sudah bersama dengan Mbak Susi di sini selaku ketua dari Family Number One yang sebelumnya menerima aduan bahwa ada tindakan penganiayaan terhadap anak. Selamat siang, Mbak Susi. Siang. Mbak Susi, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kronologi awalnya ada pengaduan masuk terhadap kasus penganiayaan yang diterima oleh GT? Jadi pada tanggal 28, tepatnya hari Minggu malam itu jam 12, saya mendapatkan laporan dari warga melalui WA. Di situ beliau melaporkan bahwa terjadi tindak kekerasan yang menimpa GT 12 tahun dengan kekerasan fisik, seperti ciri-cirinya banyak luka di seluruh badannya gitu. Luka itu disebabkan oleh, menurut GT sendiri, itu pernah digergaji di tangan kirinya, terus dilempar gunting di pelipis kirinya, dilempar mangkok, dan disulut pakai rokok dan obat nyamuk, seperti itu. Akhirnya ketika saya mendapatkan laporan itu, malam itu memang kami nggak langsung turun ke TKP, tapi minggunya, hari Seninnya, saya langsung mengarahkan ibu ini untuk lapor ke KPAI terlebih dahulu gitu. Setelah lapor ke KPAI, ternyata ibu dari GT ini sudah melaporkan kehilangan anak ke Polsek Kebayoran. Akhirnya karena sudah ada laporan anak hilang, saya menyarankan kepada ibu warga ini untuk melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Sudah diamankan di safe house. Bagaimana keadaan GT saat ini dibandingkan dengan sebelumnya pada saat ditemukan? Kondisi sekarang udah lebih baik dari sebelumnya gitu. Waktu awal saya ketemu, kondisi GT ini dalam kondisi demam dan masih ada ada lebam sedikit di pipinya. Itu menurut pengakuan GT itu habis dipukul oleh ibunya. Kalau kondisi sekarang udah lebih baik, dia udah ceria, dan kebetulan anaknya ini sangat cerdas dan interaktif, jadi dia untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di safe house itu nggak mengalami kesusahan sama sekali. Seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada korban GT? Apakah ada tawaran atau pertanyaan, apakah GT ini ingin kembali ke rumah setelah ini? Oh iya, sebelum kami membawanya ke safe house, saya tawarkan dulu ke GT, apakah GT mau pulang ke rumah ketemu mama atau ikut dengan kami ke safe house. Nah, jawaban dari GT adalah mau ke safe house karena kalau pulang takut dipukulin lagi oleh ibunya, dan itu ada buktinya, bukti record dari GT mengatakan itu ke saya. Oke. Terus bagaimana pendekatan terhadap orang tua GT yang dilakukan oleh Mbak Susi selaku ketua dari FNO ini? Apakah akan melakukan mediasi setelah ini, setelah mengetahui bahwa ada tindakan kekerasan dilakukan oleh orang tua kandung terhadap GT? Kalau untuk mediasi, kita pasti akan melakukan itu, karena biar bagaimanapun GT ini punya orang tua, jadi kita tidak akan memisahkan antara ibu dan anak ini kalau kondisinya sudah normal ya, selayaknya hubungan ibu dan anak, tidak ada bentuk kekerasan seperti ini gitu. Dan saya juga melihat kondisi dari GT juga, apakah dia setelah itu mau pulang atau enggak, nanti kita serahkan ke GT kembali gitu. Karena kemarin saya sempat menyatakan, nanti misalkan kamu pulang ke rumah, nanti saya akan membuat pernyataan sama mamah kamu di atas materai bahwa tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap kamu. Tapi GT mengatakan percuma dibuat seperti itu, karena pasti akan mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Terima kasih Mbak Susi atas informasinya.